Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan Ibu dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kita masih memasuki kompetensi yang ke-12 ya, yaitu tentang media promosi pemasaran. Anak-anak, untuk minggu yang kedua ini sudah Ibu sampaikan bahwa kita membagi ke dalam dua materi. Dua materi itu kita buat ke dalam dua video ya. Untuk video pertama yang sudah kita pelajari tadi, yaitu tentang gambaran usaha online dan offline. Sekarang ini adalah video yang kedua atau bagian yang kedua tentang media promosi. Ini kelanjutannya ya. Jadi silakan kalian perhatikan materi berikutnya. Pengertian media promosi. Media promosi merupakan suatu alat untuk mengkomunikasikan suatu produk perusahaan ataupun yang lain untuk dapat lebih dikenal masyarakat lebih luas. Secara umum, media promosi dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu media cetak, media elektronik, media luar ruang, dan media lini bawah. Kemudian, media promosi ini juga sebagai sarana yang digunakan oleh sebuah badan usaha, baik perorangan, rumah tangga maupun perusahaan dalam mempromosikan dan memasarkan produk barang atau jasa mereka. Jadi masih ingat nak ya, untuk pertemuan pertama kita membahas tentang promosi. Promosi itu sama dengan iklan. Jadi untuk memperkenalkan produk kita kepada masyarakat, kita melakukan promosi. Promosi itu bisa dilakukan dengan iklan, ya. Dua jenis-jenis media promosi. Yang pertama adalah media cetak. Ini merupakan media yang statis dan mengutamakan pesan-pesan dengan sejumlah kata, gambar atau foto baik dalam tata warna maupun hitam putih. Kemudian media elektronik ini adalah media dengan menggunakan elektronik, bisa berupa televisi maupun radio. Untuk media luar ruangan ini adalah media yang dipasang di tempat-tempat terbuka ya, seperti di pinggir jalan, di pusat keramaian. Kemudian jenis-jenis media luar ini misalkan billboard, baliho, poster, spanduk, umbul-umbul, dan balon raksasa. Yang keempat, media interaktif. Ini bisa berupa internet, CD-ROM, alam maya ya atau virtual reality, dan nomor-nomor telepon bebas pulsa yang interaktif. Kemudian yang 5, media alternatif, yaitu yang meliputi periklanan melalui yellow page, periklanan melalui video, penayangan produk di bioskop, dan rambu-rambu. Yellow page itu adalah buku besar yang berwarna kuning ya. Dulu kalau kita mau mencari nomor telepon kantor tertentu, kita harus membuka yellow page ini. Di situ terdaftar semua nomor-nomor telepon yang ada di Indonesia, terutama untuk instansi-instansi maupun nomor-nomor rumah perorangan. Sekarang tidak lagi ya, karena sudah ada internet. Jadi untuk mengetahui nomor-nomor telepon instansi-instansi yang terkenal milik negara, kita tinggal mencarinya di Google atau di internet. Kemudian yang 6 adalah digital advertising, yaitu melakukan pemasaran sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Anak-anak, sekarang kita bahas satu persatu ya tentang media. Yang pertama adalah media cetak. Media cetak ini bisa berupa koran, bisa juga berupa majalah. Dari koran ataupun majalah, kita bisa menemukan berita-berita yang baru, kemudian berita-berita lokal, bisa nasional, politik, humor, cerita, dan seterusnya ya. Kemudian di situ juga akan terpampang iklan, mulai dari banner, iklan baris, iklan lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Jadi koran ini sangat efektif sekali untuk menyampaikan pesan atau mempromosikan barang-barang produk kita. Majalah demikian juga ya, sama fungsinya dengan surat kabar atau koran. 2, media elektronik. Yang pertama adalah radio. Radio ini media yang kontennya berupa suara yang disalurkan ke pendengar menggunakan gelombang radio. Kemudian televisi ini adalah media telekomunikasi terkenal yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar yang bisa bergerak maupun beserta suaranya. Anak-anak, kalau kita sedang memutar radio, itu kita sering mendengarkan sinetron-sinetron ya, atau acara-acara tertentu.
Nah, di sela-sela itu biasanya kan ada iklan. Jadi, radio bisa digunakan sebagai media elektronik untuk menyampaikan promosi tersebut. Begitu juga dengan televisi ya. Setiap kita melihat acara yang disajikan di televisi, pasti di sela-sela itu ada iklan mempromosikan barang maupun jasa dari perusahaan penghasilnya. Media luar ruang adalah media periklanan yang biasa kita temui di luar ruangan ya. Misalkan ada brosur atau pamflet, ada booklet, katalog, leaflet, flyer, kartu nama, billboard, baliho, spanduk, banner, dan lain-lain. Kemudian untuk media interaktif ini bisa berupa internet, kemudian CD-ROM, alamaya ya, kemudian telepon bebas pulsa yang interaktif. Mungkin kalian sering mendapatkan telepon bebas pulsa atau dari perusahaan atau dari bank yang menawarkan produk-produk baik berupa barang maupun jasa. Kalau bank itu adalah menawarkan jasa ya. 5 adalah media alternatif. Ini meliputi periklanan melalui Yellow Pack. Di dalam Yellow Pack itu terkadang ada iklan-iklan dari produk-produk kita. Kemudian bisa juga kalau kita sedang menyaksikan bioskop ya, di sela-sela film disajikan iklan-iklan dari produk-produk. Kemudian untuk rambu-rambu juga begitu ya. Yellow Pack ini ya, sebelum ada Google, maka sering dimanfaatkan untuk orang-orang untuk mencari informasi nomor telepon atau alamat sebuah perusahaan. Ini bukunya tebal ya, kemudian latar belakangnya kuning, maka dinamakan Yellow Pack. Anak-anak, ini adalah contoh lain dari media alternatif ya. Ini merupakan pengembangan dari media-media alternatif yang sudah ada. Misalnya mass transport branding ya. Ini kalau kita sering melihat bus-bus itu ada iklan-iklan yang digambarkan di bodi busnya, itu adalah salah satu media alternatif ya. Itu ada kerjasama antara perusahaan yang memproduksi barang itu dengan perusahaan transportasi tersebut. Kemudian ada juga yang stasiun branding ya. Ini memanfaatkan space-space kosong di stasiun-stasiun untuk dilukisi dengan iklan-iklan. Yang ketiga, urban branding. Ini menggunakan space kosong yang biasanya terlihat polos untuk kemudian dijadikan media beriklan seperti penutup kompartemen bagasi di dalam pesawat. Ini dimaksudkan untuk menarik perhatian bagi orang yang melihatnya. 6. Digital advertising, yaitu suatu usaha untuk melakukan pemasaran sebuah brand atau produk dengan menggunakan media digital atau internet. Ini ada banyak macamnya ya, bisa berupa website, bisa berupa sosial media yang sudah kita jelaskan kemarin ya, ada Facebook, ada WhatsApp, ada Line, ada Twitter, kemudian ada Instagram dan sebagainya, ada YouTube juga ya. Kemudian SEM yaitu Search Engine Marketing, ini artinya sebagai pembelian traffic khusus dengan cara membayar mesin pencarian. Jadi seorang marketer bisa melakukan bidding untuk keyword atau kata kunci sesuai yang mereka inginkan. Anak-anak, silakan kalian cari iklan promosi barang dan jasa di majalah atau koran. Fotolah gambar tersebut, kemudian kirimkan ke classroom. Demikian tadi materi yang Ibu sampaikan tentang media promosi. Kemudian untuk yang belum jelas, silakan kalian tanyakan di grup WhatsApp pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Anak-anak, untuk pertemuan daring pada pagi hari ini Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.